Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Papa. Oke teman-teman, kali ini Resep Papa akan share resep bolu gulung ya teman-teman ya. Kebetulan ini dapat pesanan bolu gulung, jadi kita akan sekalian share aja ya teman-teman. Ini bolu gulungnya enak banget, lembut, lembab, nggak seret, dan juga irit telur, nggak perlu pakai telur banyak ya teman-teman ya. Pokoknya ini cocok banget untuk cemilan keluarga ataupun ide usaha teman-teman yang jualan ya. Nah, langsung saja kita akan ke bahan-bahannya. Ini per 3 resep ya. Kita gunakan apa ini, yang pertama terigu ya. Terigu kita akan gunakan 225 gram terigu. Kemudian telur kita gunakan 12 pieces. Kemudian gula kita gunakan 345 gram. Nah, di sini ada 3 bahan ya karena kecerahan ini teman-teman. Kita gunakan susu bubuk 30 gram, kemudian baking powder 9 gram dan vanili bubuk secukupnya, kira-kira ya setengah sendok makan peres lah ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Nah, kita akan geser lagi. Ini SP kita gunakan 24 gram dan garam sejumput, ini kira-kira ya seperempat sendok makan lah ya garamnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai, ayo geser, nggak geser-geser. Kita pakai margarin yang dicairkan, ini 150 gram ya teman-teman ya. Untuk selai dan isiannya nanti menyesuaikan selera masing-masing ya. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatan. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke tahap pembuatan ya. Ini cara bikinnya itu gampang banget karena hampir semua bahan itu dimasukkan, hanya margarin yang terakhiran. Kalau dibilang all in one ya bukan all in one karena masih ada bahan yang belakangan ya. Intinya ini digabung semua. Nah, kita pakai mixer Mito MX700. Ini stand mixer keren banget teman-teman. Stand mixer tapi kapasitasnya besar banget ya. 7 liter, jadi bikin banyak itu mantep banget. Nah, kita akan langsung masukkan bahan-bahannya saja ya teman-teman ya. Kita masukkan terigu, pokoknya semua bahan kecuali margarin, jadi masuk jadi satu. Nah, ini bahan-bahannya sudah masuk, jadi selanjutnya kita akan pasang saja di mixer ya teman-teman ya. Nah, seperti ini cara masangnya, gampang banget kok. Oke, kita tinggal mixer. Ini kita sudah terpasang ya. Kita akan mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia mengembang pekat dan warnanya itu putih ya teman-teman ya. Tapi teksturnya masih creamy. Nanti kita akan lihat aja di hasilnya. Jadi ini Mito MX700 ini kapasitasnya itu hebat banget ya, 7 liter. Kalau untuk bolu gulung itu kalau buat resep papa itu bisa untuk 5 sampai 6 loyang sekali aduk. Jadi mantep banget, dan ini multifungsi banget ya. Untuk adonan roti donat bisa 1 kilo tepung atau 2 kilo adonan, bisa untuk bitters juga, adonan pekat seperti sus, kue kering dan lainnya. Nah, ini cepet banget ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai pekat. Nah, dia berwarna putih seperti ini ya teman-teman ya. Oke, tuh sudah mengembang pekat tapi masih creamy. Nah, seperti ini ya, yang sudah bagus adonannya, dia sudah mengembang pekat putih, kemudian
masih creamy, nggak kaku. Jangan sampai kaku ya. Kalau sampai kaku nanti pori-porinya kurang bagus. Kita lihat pakai solet. Nah, seperti ini. Jadi creamy banget. Nanti adonannya ini lembut banget ini, teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan margarin secara perlahan ya, margarin cair ya. Jangan langsung kita tuang semua. Jadi nanti kita tuang, aduk perlahan, bertahap begitu ya. Biar nggak apa tenggelam. Karena kalau kita langsung masukkan semua, biasanya adonannya langsung tenggelam ke bawah. Dan kadang kita selip ngaduknya, jadi bagian margarinnya itu ngendap ke bagian dasar. Nggak merata lah gitu. Jadi kita masukkan secara bertahap, kemudian diaduk. Kalau sudah kira-kira tercampur rata, kita masukkan lagi sampai selesai. Jadi dia nggak tenggelam, teman-teman, margarinnya. Nah, oke. Ini sudah tercampur semua, makin kelihatan creamy-nya ya teman-teman. Dari adonannya aja udah kelihatan ini lembut banget ini teman-teman. Nah, kita siapkan loyang, ini ukuran 24 cm, ada 3 ya. Jangan lupa dioles margarin alasnya, kemudian timpa dengan kertas roti, kemudian dioles lagi permukaannya dengan margarin. Nah, teman-teman, kita akan tuang adonannya dikira-kira aja ya, tapi kalau lebih bagus ditimbang. Jadi biar sama rata lah gitu. Kalau kira-kira pasti ya ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, ini kita tuang aja di loyangnya ya, teman-teman. Ini loyangnya ukuran 24 ya, 24 kali 24. Sebenarnya bisa untuk loyang 26 bahkan 28 juga bisa, yang panjang 28 tapi kan lebih tipis ya nanti hasilnya ya. Sesuai selera ini. Kalau 24 ini ukurannya sedang banget teman-teman, ketebalannya gitu sedang pas begitulah ya. Ini resep papa cacanya diukur tadi ya. Nih, adonannya creamy banget ya teman-teman ya. Ini pasti lembut dan lembab banget. Nah, ini kita hentak-hentakan seperti ini ya teman-teman. Tujuannya untuk menghilangkan gelembung udara yang masih terjebak di dalam adonan. Jadi nanti permukaannya itu bisa lebih mulus gitu ya teman-teman ya. Kalau nanti kita biarkan itu, selain nanti pori-porinya ada pori-porinya besar, ada rongga gitulah ya. Terus nanti di permukaan atasnya kayak ada gelembung-gelembung gitu kalau kita nggak hentak-hentakan. Nah, ini kita akan oven dengan oven gas dan oven listrik ya. Oven gasnya oven gas otomatis. Kita setel di suhu 220 derajat, atas bawahnya 180. Jadi ini untuk bolu gulung ini kita harus pastikan suhunya itu tinggi. Jadi matangnya itu enggak kelamaan. Pokoknya resep papa sarankan 20 menit, 23 maksimal itu harus sudah matang. Jadi biar enggak kering. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kita pastikan juga harus atasnya itu coklat tua gitu. Biar enggak ngelupas nanti ketika digulung. Nah, ini untuk oven listrik kita panaskan dulu ya, setel suhunya dulu ya. Ini oven listriknya kita sudah panaskan ya. Kalau oven listrik kita setelnya di kisaran 180 sampai 200 derajat. Nah, menyesuaikan oven listrik masing-masing ya teman-teman ya, karena ada yang biasanya oven listrik 180 udah panas banget, tapi ada yang 180 masih biasa aja gitu ya. Nah, ini resep papa setel di 200 derajat. Kalau oven resep papa ini Nito MO777 dengan kapasitas 22 liter ya teman-teman ya. Nah, posisi rak kita taruh di rak bawah, jangan rak tengah. Kalau rak tengah itu nanti terlalu cepat bagian atasnya matang, nanti bawahnya masih masih basah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kita sudah masukkan adonannya di oven listrik. Pokoknya intinya resep papa sarankan waktu pengovenan itu
untuk sedangnya itu 20 menit pasnya, tapi maksimal itu bisa ke 23 menit. Jangan lebih dari itu karena nanti bisa adonannya terlalu kering ketika digulung itu bisa pecah ya teman-teman ya. Tapi kita harus bagian atasnya itu harus sampai coklat tua. Jadi permainan suhu inilah yang kita harus pahami. Jadi misal kalau di trial pertama ini teman-teman, misal di 20 menit bagian atasnya itu masih coklat kekuningan, itu berarti kurang. Nah, yang dilakukan apa? Kita naikkan suhunya. Atau misal kita setel di 20 menit, atasnya itu udah gelap banget ya, berarti kegosongan. Tapi coklat tua, pokoknya di atas coklat tua lah. Kalau udah kelihatan gosong pasti paham ya. Berarti itu suhunya terlalu tinggi, kita bisa turunkan. Makanya resep Bapak kasih patokan waktu biar teman-teman nanti bisa menyesuaikan kalau ada perbedaan di tempat resep Bapak dengan tempat teman-teman. Kita tunggu hingga matang ya. Nah, teman-teman, sambil nunggu matang karena oven listriknya tadi belakangan ada jeda manasin dulu ya. Ini yang oven deck ini sudah matang, teman-teman. Kira-kira sudah 20 menitan. Nah, seperti ini. Ini sudah matang ya, teman-teman bisa lihat dia sudah coklat tua. Pokoknya coklat tua ya, jangan masih kekuning-kuningan. Ini sudah matang, mantep banget. Terlihat atasnya agak kering tapi lembab ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah kematangannya tepat, itu digulung pasti panas, itu aman teman-teman. Bahkan justru ketika kita digulung pas panas, itu nanti akan lebih lembab ketika pas setelah digulung, karena nanti tertutup ya pas saat ngerolling gitu ya. Jadi adonannya akan lebih lembab dan lebih lembut lagi. Nah, seperti ini ya, kita belah pinggirnya. Nah, yang kita gunakan yaitu kertas nasi ya. Kalau kain kurang. Jadi setelah resep Papa pelajari, lebih enakan pakai kertas nasi karena ada lapisan kayak plastik itu, jadi dia nggak lengket gitu. Nah, kita kupas ya teman-teman ya, mantep banget. Bagian bawahnya ini lembut banget ini. Nggak usah khawatir nempel. Jadi kalau matangnya udah kecoklatan tua bagian atasnya, insya Allah nggak nempel walaupun kita masih panas dikeluarkan digulung ya. Nah, ini resep Papa kasih isian coklat filling. Jadi kenapa coklat filling? Biar dia tetap creamy ya teman-teman ya. Ini kan masih kena panas, dia akan meleleh, kemudian nanti tetap creamy, nggak beku gitulah. Nah, kita lipat dulu seperti ini teman-teman. Jadi kita sisakan. Nah, setelah dilipat terus digulung. Jadi tadi ujungnya itu ada lipatan ya. Ada yang bagian yang nggak keisi adonan. Nah, setelah digulung gini, kita tekan. Nah, bagian bawah itu ditarik pakai solet atau apa untuk nahan bagian atasnya. Jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Bagus banget kan? Nggak pecah walaupun digulung ketika masih panas. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk olesan selai itu selai terus glaze coklat, coklat filling itulah ya. Itu bisa kita lakukan ketika panas. Tapi kalau untuk buttercream itu harus nunggu hangat. Kalau pas masih panas gini, buttercream nanti meleleh gitu ya teman-teman ya. Nah, kita taruh di mika, ini pas banget kan ya. Ini mika browniesnya. Nah, di sini kita jangan langsung tutup, biarkan hingga dingin biar gak ngeringet gitu ya teman-teman ya. Sambil kita nunggu dingin adonan satunya karena kita akan isi buttercream keju, kita juga nunggu yang di oven listrik matang. Nah, tuh udah kelihatan ngembang, udah mulai kecoklatan ya teman-teman ya. Mantap banget dengan Mito MO77 ini. Jadi oven listrik ini yang multifungsi banget, bermanfaat banget ya, dan praktis secara pengoperasiannya pun gampang banget. Kita tunggu hingga matang. Nah, oke teman-teman, ini yang di oven listrik sudah matang ya teman-teman ya. Mantep banget.
Kita akan buka aja, kita keluarkan dari oven. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, ini sudah coklat tua ini teman-teman, efek pencahayaannya aja kelihatannya ya. Nah, selanjutnya ini karena kita akan isi buttercream juga. Jadi kita harus nunggu dingin. Nah, ini yang sudah dingin tadi ya, yang kloter awal barengannya tadi itu sudah hangat lah, nggak harus sampai dingin banget. Kita siap untuk gulung gitu ya. Nah, oke, kita akan keluarkan. Tadi yang kloter kedua ini ya udah hangat ya. Sambil nunggu yang di oven listrik tadi hangat, masih panas juga kan. Nah, ini kita akan beri isian buttercream keju. Buttercreamnya homemade ya teman-teman. Resep papa sudah share resepnya di video sebelumnya, tinggal scroll aja. Kita oles. Nah, kita itu sisakan bagian sedikit bagian itu yang enggak diisi ya. Nanti tujuannya untuk dilipat biar gampang teman-teman. Kita beri parutan keju. Nah, kita tekuk. Misal kalau susah, nah kita tekan-tekan di perbatasannya ini. Nah, baru kita tekuk. Nah, setelah ditekuk seperti ini, kita baru gulung selanjutnya. Jadi gampang. Nah, seperti ini ya. Ini terlalu mepet ujungnya, jadi agak susah teman-teman. Tadi terlalu minggir gitu ya. Nah, kalau teman-teman sering praktek, insya Allah akan lancar ya. Nah, kita geser dulu ini. Nah, jadi kayak gini. Nah, jadi kita tahan, yang bagian bawah itu kita tarik ya, teman-teman ya. Nah, itu ada retak-retakan sedikit itu karena senggol tangan tadi. Tapi it's no problem ya. Kita masukkan aja. Nah, seperti ini ya, mantep banget teman-teman. Nah, untuk yang ketiga oven listrik sama ya tahapannya. Nah, ini yang ketiga yang di oven listrik. Seperti ini ya, mantep banget. Agak sompal tadi tuh di ujung ya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya. Malah lebih cakep banget ini oven listriknya. Pas tuh. Bagian bawahnya nggak terlalu gosong banget. Kita oles-oles saja, pokoknya tahapan sama. Intinya kalau yang pakai buttercream ini kita tunggu hingga hangat dulu. Kalau isiannya selai kemudian coklat leleh apalah gitu ya, itu bisa pas masih panas. Nah, kita tinggal gulung aja. Kalau teman-teman sudah terbiasa ini enak kok. Nah, seperti ini ya. Nah, oke teman-teman, ini hasilnya ya. Bolu gulungnya mantep banget ini teman-teman. Jadi sebenarnya gampang kok bulu gulung, yang penting paham tekniknya ya. Kalau dilatih pasti bisa. Yang penting ikuti aja tips dan triknya dari resep papa. Ini mantep banget, lembut banget. Ini tapi nggak bisa diicip-icip teman-teman karena ini pesenan sih ya. Pokoknya ya teman-teman praktek sendirilah di rumah. Resep papa sudah share resep dan tips dan triknya secara lengkap dan detail ya. Semoga bermanfaat, bisa menjadi cemilan keluarga atau bikin-bikin pas ada acara atau menjadi ide usaha menambah daftar menu usaha kue teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.